Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah, yaitu kisah Dhunnun al-Misri. Dalam Tabaqatnya, Imam Al-Manawi meriwayatkan dari Dhunnun al-Misri, pada suatu ketika Al-Jauhari keluar membawa adonan roti dari rumahnya menuju Tungku dalam keadaan junub. Setelah itu ia menuju pemandian untuk mandi besar. Saat berada di pemandian, ia seakan bermimpi menyaksikan sesuatu. Dirinya berada di Baghdad membangun pernikahan bersama istrinya selama 6 tahun. Dari pernikahannya ia dikaruniai beberapa orang anak. Setelah itu Al-Jauhari tersadar dan dirinya masih berada di permandian. Ia kemudian keluar dari pemandian dan langsung mengenakan pakaian. Sebelum pulang, ia mengambil rotinya dari tungku lalu masuk ke rumahnya. Setiba di rumah, Al-Jauhari tak lupa mengabarkan apa yang telah dialaminya kepada keluarga. Beberapa bulan berselang, perempuan yang telah dinikahi dalam mimpinya itu bertanya tentang rumahnya. Begitu melihat perempuan tersebut, Al-Jauhari langsung mengenalinya dan mengenali anak-anaknya. Saat sang perempuan ditanya, "Kapan dia menikahimu?" Si perempuan menjawab, 6 tahun yang lalu, dan mereka adalah anak-anaknya dariku. Terakhir, Al-Jauhari berkomentar, apa yang terjadi dalam khayalan ini menjadi kenyataan. Ketika engkau bertanya kepadaku, apakah engkau percaya terhadap kejadian ini? Jawabannya, pasti aku percaya sepenuhnya. Bahkan lebih dari itu pun aku percaya, selama aku beriman bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu dan percaya bahwa dia adalah zat yang maha berbuat atas apa yang dikehendakinya. Betapa banyak di dunia ini perkara gaib yang tidak kita ketahui sedikit pun. Betapa banyak permasalahan yang tidak diketahui esensinya oleh akal, dan masih banyak lagi hal lainnya. Dulu aku pernah bertanya kepada diriku sendiri, tujuannya adalah membebaskan diri dari keraguan. Pertanyaannya, berapa besar sesuatu yang diketahui jika dibandingkan dengan sesuatu yang tidak diketahui? Namun belakangan aku mengetahui, jika yang telah diketahui dibandingkan dengan yang tidak diketahui, meniscayakan lenyapnya perkara yang diketahui ke dalam perkara yang tidak diketahui. Selain itu, pada hakikatnya kita tidak mengetahui sesuatu kecuali sedikit saja. Namun tipuan akal dan dorongan nafsu seakan memberi gambaran kepada kita bahwa kita mengetahui segalanya. Kita membiarkan diri kita untuk mengingkari, menolak dan menilai orang yang tidak mengetahui hakikat ini, sekaligus menghakimi perbuatan Allah di dalam kerajaannya. Dikisahkan bahwa Qutb Alban al-Musrili adalah seorang wali abdal. Keadaannya begitu mengagumkan, namun orang-orang belum pernah melihatnya sholat di masjid. Pada suatu ketika mereka menanyakan Qutb Alban kepada Syekh Abdul Qadir yang merupakan orang yang sezaman dengannya. Syekh Abdul Qadir menjawab, ia seorang wali
orang yang dekat dengan Allah, pemilik keadaan bersamanya, dan pemilik hati yang jernih. Salah seorang dari mereka kembali bertanya, namun kami belum pernah melihatnya sholat. Maka Syekh Abdul Qadir menjelaskan alasannya. Ia sholat di tempat yang tidak kalian lihat. Buktinya, saat ia sholat, baik di Mosul maupun di tempat lain, aku melihatnya. Bahkan ia terlihat bersujud di dekat Ka'bah. Namun Imam Ibnu Yunus menolak keras kewalian Syekh Qadin Alban, hingga akhirnya terjadi sebuah tuduhan sebagaimana diriwayatkan Syekh Abdullah Al-Mawardi dalam kisahnya. Syekh Abdullah Al-Mawardi berujar, pada suatu ketika aku sedang bersama dengan Syekh Imam Kamaluddin Ibnu Yunus di madrasahnya di Mosul. Kala itu beliau sedang bersama sejumlah jamaah, kemudian mereka menceritakan Qadib Alban hingga akhirnya melontarkan tuduhan tak pantas kepadanya. Dan tuduhan tersebut disepakati oleh Syekh Ibnu Yunus. Saat mereka larut dalam perbincangan, tiba-tiba datang Qadib Alban kepada mereka. Namun mereka pun tetap mendustakannya. Setelah itu Syekh Qadib Alban berkata, wahai Ibnu Yunus, apakah engkau mengetahui semua yang telah diketahui Allah? Ibnu Yunus menjawab, tidak. Syekh Qadib kembali berkata, aku adalah bagian dari ilmu yang tidak engkau ketahui. Nah, berkenaan dengan keajaiban yang diriwayatkan oleh Zunnun al-Misri di atas, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi pernah berkomentar, inilah satu dari 6 masalah Zunnun al-Misri yang sulit diterima akal. Di alam ini Allah memiliki berbagai kekuatan yang diciptakannya dengan berbagai hukum. Hal ini seperti berbedanya hukum akal di kalangan awam atau bedanya hukum mendengar, hukum melihat, dan sebagainya. Dalam kaitan ini Allah mengistimewakan para walinya, salah satunya dengan kekuatan yang ada dalam hikayat di atas. Tidak ada yang mengingkari keistimewaan itu kecuali orang yang bodoh terhadap sisi kekuasaan Allah, dan tidak ada yang mengetahui kedekatan atau tingkatan ini kecuali orang yang telah mengenal kekuasaan Allah, baik dalam wujud imajinasi maupun kenyataan. Semua hal yang ditemuinya merupakan perkara yang luas dalam diri dan pandangan matanya. Kemudian ia melihat pengaruh semua itu dalam panca indera dengan pandangan imajinasinya. Dari situ ia akan mengetahui bagaimana kedekatannya kepada Allah, sekaligus mengetahui bertambahnya usia di tengah bertambahnya zaman yang sedikit dari zaman hidupnya selesai. Dengan demikian, masalahnya adalah masalah keimanan, bukan masalah nalar. Perkara ini adalah perkara gaib, bukan perkara yang dapat diukur dengan panca indera. Al-Arif Billah Syekh Dawud Ibnu Makhila telah meringkas masalah ini dengan cara paling sederhana dan ungkapan yang paling jelas. Dijelaskannya, agama kita ini terbagi dua sisi lahir dan sisi batin. Lahirnya dikendalikan oleh dasar dan dalil, sedangkan batinnya dikendalikan dengan cahaya-cahaya qalbu. Siapa saja yang datang kepadamu membawa sesuatu dari agamanya, maka saksikanlah bukti-buktinya. Sebab bagian lahir memiliki bukti-bukti, bagian batin juga memiliki bukti-bukti. Siapa saja yang menerima sesuatu dari lahir agama tanpa dalil yang kuat, maka ia akan tergelincir. Begitu pula orang yang menerima sesuatu dari batin agamanya tanpa kesaksian hati, maka ia akan tersesat. Demikianlah kisah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita harus meyakininya bahwa kekuasaan Allah itu begitu luas kekuasaan Allah.
Jadi jangan pernah kita mengukur kekuatan Allah dengan pikiran-pikiran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.